Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Roma Rofikoh, NIM 122180046 beserta rekan saya. Masyita Nurul Fauziah, NIM 122180053. Di sini kami akan memaparkan tugas besar mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT Iskandar Indah Printing Tekstil. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Insinyur Irwan Sujonto MT dan Ibu Isniati ST MSc. Baik, di sini kami memiliki beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah gambaran umum perusahaan, yang kedua kecelakaan akibat kerja, yang ketiga penanggulangan kecelakaan akibat kerja, yang keempat penyakit akibat kerja, yang kelima penanggulangan penyakit akibat kerja, lalu yang keenam adalah analisis resiko, kemudian pengendalian resiko, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama akan kita bahas adalah gambaran umum perusahaan. Jadi, pada sejarah berdirinya, perusahaan ini pada awalnya bernama PT Variantex pada tahun 1976. Kemudian, bentuk perusahaan diubah menjadi CV pada tahun 1983 dan namanya menjadi CV Iskandar Tex. Kemudian pada tahun 1989, perusahaan ini mengubah bentuk perusahaannya dari CV menjadi PT, yang kemudian ditetapkan namanya sebagai PT Iskandar pada tahun 1991. Dari tahun 1996 hingga saat ini, kemudian perusahaan mengubah namanya menjadi PT Iskandar Indah Printing Tekstil. Perusahaan ini terletak di Jalan Pakel nomor 11, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta, yang dipengaruhi dari sumber alam, tenaga kerja, transportasi dan komunikasi, serta tanah untuk ekspansi perusahaan. Tahapan proses produksi di PT Iskandar Indah Printing Tekstil terdiri dari yang pertama adalah tahap persiapan, di mana ada proses warping, sizing, rising, dan winding. Kemudian yang kedua ada tahap proses atau penenunan yang biasa disebut dengan weaving. Dan yang ketiga atau proses yang terakhir adalah tahap finishing. Tujuan perusahaan ini berdiri adalah untuk menciptakan keuntungan baik bagi perusahaan maupun konsumen. Kemudian menciptakan lapangan kerja, dan yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan produksi. Berikut ini adalah struktur organisasi perusahaan PT Iskandar Indah Printing Tekstil. Baiklah, selanjutnya adalah kecelakaan akibat kerja. Di perusahaan ini ada beberapa kecelakaan yang terjadi, seperti jari tangan terluka dan tersandung mesin yang terjadi pada aktivitas di mesin warping. Selain itu, karena lantai tidak rata dan peralatan berserakan dapat mengakibatkan terpleset, tersandung, dan terjatuh. Pada mesin inspecting, ada bahaya yang terjadi seperti terjepit pada mesin. Kemudian ada juga kecelakaan seperti tertimpa gulungan kain dan bim pada aktivitas di mesin pengangkat bim dan manual handling. Nah, selanjutnya penanggulangan untuk kecelakaan akibat kerja saat tertimpa gulungan kain dan bim dapat dihindari dengan meletakkan barang pada tempatnya dan ditata dengan rapi. Agar terhindar dari terjepitnya mesin, bisa dipasang alat pengaman pada mesin. Kemudian agar jari tangan tidak terluka ataupun terhindar dari tersandungnya mesin, kita dapat memasang alat pengaman pada mesin. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah penyakit akibat kerja, di mana penyakit-penyakit ini akan memungkinkan untuk timbul ketika pekerja melakukan berbagai pekerjaan di perusahaan ini. Yang pertama adalah MSDS atau Musculoskeletal Disorder, yang disebabkan karena kelelahan berdiri pada aktivitas-aktivitas tertentu. Kemudian ada pneumokaniosis, gangguan pernapasan, serta gangguan mata akibat dari terpapar debu. Kemudian pusing, dehidrasi, pingsan, heat cramps, dan heat stroke itu terjadi akibat iklim kerja yang panas. Kemudian karena paparan bising dapat pula menimbulkan cacat tetap atau tuli. Kemudian pada aktivitas manual handling dapat menyebabkan low back pain. Untuk penanggulangan penyakit akibat kerja itu sendiri dapat ditanggulangi dengan
Untuk MSDS menggunakan alat bantu mekanik sehingga mengurangi resiko cedera. Kemudian pusing, dehidrasi, pingsan, head cramps, head stroke dapat ditanggulangi dengan penambahan kipas angin serta ventilasi. Kemudian dapat pula diberikan APD berupa masker untuk pneumokaniosis, gangguan pernapasan serta gangguan mata, dan APD berupa earplug untuk potensi resiko cacat tetap atau tuli. Kemudian pada kasus low back pain dapat ditanggulangi dengan menggunakan alat bantu mekanik. Baiklah, selanjutnya analisis resiko. Di tahap persiapan, yang pertama kita akan melakukan wrapping, kemudian sizing, rising, dan winding. Lalu pada proses ada weaving, dan yang terakhir adalah finishing. Nah, satuan pada analisis resiko sendiri ada S yang merupakan severity atau tingkat keparahan, P berarti probability atau tingkat kekerapan, dan NR merupakan nilai resiko itu sendiri. Nah, berikut dapat dilihat di tabel pada proses wrapping. Ini adalah identifikasi potensi di tahap sizing. Ini adalah lanjutannya. Dan berikut merupakan tahapan rising. Berikut merupakan tahapan winding. Nah, di proses sendiri ini merupakan pada proses weaving ya. Dan yang terakhir adalah finishing, bisa dilihat di tabel. Selanjutnya, dari tabel yang sudah dilihat, kita dapat mengendalikan resiko itu tadi. Yang pertama dengan rekayasa teknik, di mana kita dapat memasang peredam pada sumber bising, kemudian pengendalian terhadap sumber panas, lalu menambah jumlah kipas angin dan ventilasi untuk menghindari resiko yang ada. Lalu yang kedua adalah pengendalian administratif, di mana kita dapat mengurangi waktu kerja atau lama paparannya bagi para pekerja. Kemudian diberikan training heart cramp dan stroke pada pekerja, dan diberikan sanksi bagi karyawan yang tidak menggunakan APD. Dengan demikian, pekerja dapat menghindari resiko yang ada. Jadi dari apa saja yang sudah dipelajari tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kecelakaan akibat kerja di PT Iskandar Indah Printing Tekstil ini, beberapa di antaranya disebabkan oleh aktivitas di mesin inspecting yang dapat menyebabkan jari tangan terluka, tersandung, dan juga terjepit mesin. Kemudian ratanya lantai juga dapat mengakibatkan pekerja terpeleset, tersandung, serta terjatuh. Penanggulangannya adalah dengan memasang alat pengaman pada mesin dan menggunakan alat bantu mekanik. Yang selanjutnya adalah penyakit yang ditimbulkan akibat kerja, antara lain ada pneumokaniosis, MSDS, gangguan pernapasan, gangguan mata, pusing, dehidrasi, pingsan, head cramps, head stroke, dan lain-lain. Penyakit tersebut ditanggulangi dengan menyediakan alat bantu mekanik, pemberian APD, dan menyediakan kipas angin serta ventilasi. Dengan demikian, analisis resiko dapat dilakukan dengan mengidentifikasi aktivitas yang akan dilakukan, sehingga dapat mencegah potensi bahaya yang akan terjadi. Pengendalian resikonya sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu rekayasa teknik dan pengendalian administratif, di mana rekayasa teknik adalah dengan memasang peredam, misalnya pada sumber bising, kemudian pengendalian terhadap sumber panas, dan menambah jumlah kipas angin serta ventilasi. Selain itu dapat dilakukan dengan pengendalian administratif yang seperti mengurangi waktu kerja atau lama paparan, diberikan training head cramps dan stroke, serta sanksi bagi karyawan yang tidak menggunakan APD. Kemudian untuk saran sendiri bagi perusahaan adalah bahwa perusahaan segera mengambil tindakan pengendalian terhadap sumber potensi bahaya tingkat serius dan tingkat bahaya sedang. Kemudian melakukan identifikasi potensi sumber bahaya dan melakukan penilaian risiko secara rutin, sehingga dapat dilakukan tindakan pengendalian risiko kecelakaan kerja sedini mungkin. Diharapkan juga bagi perusahaan untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan terhadap semua tenaga kerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin, sehingga dapat meningkatkan kesadaran tenaga kerja mengenai bahaya K3 dan kesadaran dalam pemakaian APD
secara baik dan benar. Dengan begitu, diharapkan semua tenaga kerja dapat bekerja dengan aman. Terima kasih, sekian presentasi dari kami tentang kesehatan dan keselamatan kerja di PT Iskandar Indah Printing Tekstil Surakarta. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.